Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang mengajar nas khotbah dalam ibadah Minggu Letare tanggal 30 Maret tahun 2025 tertulis dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Zeret. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori, sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Supa dan lembah-lembah ke sungai Arnon dan lereng lembah-lembah. Lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Beer. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, "Kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka." Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, "Berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, saat ini kita tiba di Minggu Letare. Adapun Letare artinya bersukacitalah. Dalam minggu ini kita dituntun supaya bersukacita di dalam Tuhan, dalam segala keadaan, sebagaimana Tuhan akan selalu menyertai dan memberikan berkat dalam kehidupan kita. Lewat firman Tuhan saat ini, kita dituntun dalam satu sukacita untuk meyakini bahwa Tuhan adalah sumber air kehidupan. Saudara terkasih, firman Tuhan dalam ibadah Minggu Letare saat ini diambil dari kitab Bilangan, di mana kitab Bilangan merupakan kitab yang menceritakan tentang sejarah bangsa Israel selama hampir 40 tahun, sejak mereka meninggalkan Gunung Sinai hingga tiba di perbatasan timur Kanaan, yaitu negeri yang dijanjikan Allah untuk diberikan kepada mereka. Dalam kitab Bilangan ini dikisahkan bagaimana bangsa Israel yang sering berkecil hati, takut dalam menghadapi kesukaran demi kesukaran. Di samping itu mereka juga sering bersungut-sungut kepada Allah dan bersungut-sungut kepada Musa. Namun di tengah situasi kegalauan hati mereka akibat pergumulan yang dirasa mereka begitu berat, bercampur aduk dengan sikap hati yang tegar tengkuk, Tuhan tetap menyatakan keadilan dan kasih setianya kepada bangsa pilihannya itu. Khususnya pada pasal 21 ini dikisahkan bagaimana bangsa Israel yang bersungut-sungut kepada Tuhan dan Musa. Adapun dasar dari sungut-sungut mereka adalah karena tidak ada roti dan air. Sekalipun pada saat itu ada manna yang Tuhan berikan kepada mereka setiap hari, namun katanya mereka sudah bosan, sudah muak dengan itu. Bahkan mereka menyesal telah dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Mereka menyalahkan Musa, seolah Musa hendak membinasakan mereka di padang gurun. Akibatnya Tuhan murka dan membiarkan bangsa itu
dibagut ular tedung. Dosa akibat ketidaktaatan dan ketidakpercayaan umat Israel kepada Allah harus dibayar dengan harga yang mahal, yaitu hukuman kematian. Namun namanya penyesalan yang selalu datang kemudian, demikian halnya bangsa itu. Mereka menyesal dan memohon ampun kepada Tuhan. Jalan keluar dari dosa hanya satu, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan percaya kepada Allah. Itulah yang mereka lakukan. Penyesalan yang mendatangkan munculnya pertobatan. Dan pertobatan mereka kala itu diterima oleh Tuhan. Dan dikala mereka memandang ular tembaga yang digantungkan oleh Musa, mereka pun selamat. Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan yang panjang itu menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Inilah yang kita lihat dalam khotbah Minggu Letare ini. Perjalanan bangsa Israel yang berpindah-pindah dengan berkemah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mulai dari Obot hingga ke Beer, tempat di mana mereka dikumpulkan oleh Musa sebagaimana firman Tuhan kepadanya. Saudara terkasih, baru perjalanan panjang yang ditempuh oleh bangsa Israel telah menuntun mereka ke dalam suatu sikap yang taat dan jauh dari sungut-sungut. Itulah hal yang pertama kita lihat dalam khotbah saat ini. Sekalipun mereka berpindah-pindah berkemah, tidak diberitakan lagi sikap yang bersungut-sungut yang muncul dari perilaku bangsa itu. Tampaknya hukuman pagutan ular tedung api telah membuat mereka benar-benar menyesal. Sehingga sejauh dan sesulit apapun perjalanan yang harus mereka lalui, tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi sungut-sungut yang keluar dari mulut mereka. Tentunya itu semua tak terlepas dari perlindungan Tuhan yang selalu mengamati tingkah laku mereka, yang selalu menyertai dan menjagai mereka. Jemaat yang terkasih, hal ini menjadi pembelajaran bagi kita, agar sulit apapun juga situasi hidup yang kita lewati, kiranya kita tetap fokus hanya kepada kasih, kuasa, dan penyertaan Tuhan. Kita tidak boleh bersungut-sungut, apalagi menyalahkan Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Selaku umat kepunyaan Allah, hendaknya kita selalu berserah hanya kepada Tuhan saja. Yakin dan percayalah, ketika kita sungguh-sungguh berserah kepadanya, maka Tuhan pasti menuntun kita ke jalan yang paling tepat. Hal kedua yang kita lihat dari perikop ini adalah bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Saudara terkasih, begitu seringnya kita khawatir akan apa yang kita butuhkan, akan apa yang hendak kita makan, akan apa yang hendak kita minum, dan juga apa yang akan kita pakai. Tapi sesungguhnya kekhawatiran bukanlah solusi atas semua itu. Justru semakin khawatir, maka semakin sulit memperoleh berkat. Semakin bersungut-sungut, maka yang hadir bukan solusi, tapi masalah yang datang silih berganti. Lihatlah bagaimana bangsa Israel, dikala mereka berhenti bersungut-sungut, maka Tuhan memberikan apa yang mereka butuhkan. Tanpa mereka minta kembali, ternyata Tuhan telah menyiapkan sumber air yang terbaik bagi mereka untuk dapat mereka minum. Di sini kita melihat bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Dialah Tuhan yang memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan yang menyediakan, Jehovah Jireh. Di saat mereka tiba di daerah Beer, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengumpulkan bangsa Israel. Maka Tuhan akan memberikan mereka air. Untuk kesekian kalinya, bangsa Israel pun menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka, di mana selama ini mereka membutuhkan air tanpa mereka minta. Tuhan menyediakannya. Dalam ayat 16 sangat jelas dikatakan di sana ada sebuah sumur di mana Tuhan memberikan air itu kepada mereka. Air itu diberikan kepada mereka
di saat mereka berkumpul bersama, sebagaimana disampaikan Musa kepada bangsa itu. Saudara terkasih, di sini kita dapat memaknai bagaimana berkat Tuhan itu dinyatakan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh tunduk akan perintahnya. Di saat mereka mau berkumpul, maka berkat Tuhan pun mengalir. Demikian halnya dengan kehidupan orang yang percaya pada Yesus, bahwa di saat kita berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir di sana. Tentunya kehadiran Tuhan adalah pertanda di mana Ia menyatakan berkat-Nya atas kehidupan kita. Sungguh benar sebagaimana firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, jangan pernah menjauhkan diri dari persekutuan sesama orang yang percaya di dalam nama Tuhan. Hadirilah setiap persekutuan di dalam nama Tuhan. Beribadahlah dengan sungguh, bernyanyi dan berdoalah dengan segenap hatimu, dan rasakan bagaimana hadirat Tuhan sungguh hadir di tengah-tengah setiap orang yang memanggil nama Tuhan. Di sana Tuhan akan memberikan penyertaan dan rasa nyaman dalam diri kehidupan setiap orang yang berseru kepadanya. Tentunya berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan orang yang berkumpul di dalam namanya. Jemaat yang terkasih, apa yang Tuhan tunjukkan lewat peristiwa pemberian air bagi bangsa Israel adalah wujud nyata dari kasih dan kuasa Allah bagi umatnya itu. Di padang gurun yang tandus itu, tak satupun kuasa yang dapat memberikan air selain daripada kuasa Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Walau di padang gurun itu ada begitu banyak kuasa ilah-ilah dari bangsa-bangsa lain, namun tak satupun kuasa yang ada di sana sanggup memberikan air. Hanya kuasa Tuhan Allah Israel, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi inilah yang sanggup menghadirkan air yang sejuk bagi umat Israel. Maka dengan demikian, semua orang yang melihat dan mendengarkan kisah itu, termasuk kita pada masa sekarang ini, hendaknya mengakui bahwa Tuhanlah sumber air kehidupan. Jika bangsa Israel telah menerima air yang menghidupkan mereka di padang gurun, demikian halnya juga dengan kita pada zaman sekarang ini. Sebagai orang yang percaya pada Yesus, juga telah merasakan sumber air hidup yang sejati di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dialah sumber air kehidupan yang mampu melenyapkan semua rasa haus yang kita rasakan di dalam diri kita. Bahkan air kehidupan yang Ia berikan kepada kita akan senantiasa memancar sampai ke dalam kekekalan. Saudara terkasih, air adalah salah satu hal yang begitu penting dalam kehidupan ini. Tanpa air, kita akan sulit bertahan hidup. Para ahli kesehatan mengatakan bahwa tubuh kita ini terdiri dari 80% air. Artinya, air adalah satu kebutuhan pokok dalam hidup ini. Itu sebabnya kita juga begitu sering merasa haus, dan rasa haus itu akan lenyap dikala kita sudah meminum air yang segar. Jemaat Tuhan, sama seperti tubuh yang butuh akan air dan sering merasa haus, demikian halnya juga dengan roh kita juga sering merasakan kehausan. Jiwa kita juga sering merasakan kehausan yang sungguh. Tentunya, dikala jiwa kita merasakan haus, maka air sesejuk apapun juga tidak akan mampu menghilangkan rasa haus itu. Satu-satunya air yang dapat menghilangkan rasa dahaga itu hanyalah air kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan air kehidupan itu adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Oleh karena itu, datanglah kepadanya. Datanglah pada Yesus. Terimalah air kehidupan itu, agar kita dapat bertahan dalam melewati perjalanan yang panjang di padang gurun kehidupan ini.
Dikala kita telah menerima air kehidupan itu, mari ucapkan syukur, seperti bangsa Israel yang bernyanyi memuji memuliakan nama Tuhan, yang telah memberikan sumber air yang segar. Mari mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, yang telah memberikan kita air hidup yang menyejukkan jiwa raga kita. Saudara terkasih, lewat kisah perjalanan bangsa Israel yang melewati padang gurun yang begitu luas itu, kita dituntun untuk semakin lebih berhikmat melihat dan merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Ia memperhatikan setiap langkah hidup kita dan segala hal yang kita alami. Ada saatnya di mana kita harus melewati padang gurun kehidupan yang sulit dan keras. Namun jangan pernah mundur atau menyerah. Sebaliknya, mari hadapi semua yang terjadi dengan ketegaran iman yang meyakini bahwa Tuhan peduli terhadap pergumulan kita. Kita pasti sanggup melewati padang gurun kehidupan bersama Tuhan. Apapun rintangannya, hal itu tidak akan melunturkan iman kita kepada Tuhan. Justru, padang gurun itu membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan, karena Dialah yang memelihara kita dengan air hidup yang menyegarkan jiwa raga kita. Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang hidup, Tuhan yang begitu peduli, Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang tak pernah berubah untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Dia adalah Tuhan Allah yang menjamin bahwa setiap orang yang mencarinya tidak akan kekurangan. Bahkan di tengah perjalanan hidup ini, kita akan selalu merasakan kenyamanan dan damai sejahtera dikala kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan ini. Sekalipun kita melewati jalan hidup yang begitu susah dan berat, kita akan selalu yakin dan percaya akan janji Tuhan yang akan selalu memenuhi segala kebutuhan kita, seturut dengan kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika Tuhan mencukupi kebutuhan kita, kiranya kita dapat semakin mengenalnya sebagai Allah pemelihara kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, di Minggu Letari ini, mari bersukacita di dalam Tuhan yang begitu berkuasa dan begitu baik itu. Dia hadir ke tengah-tengah dunia ini, memberikan air kehidupan bagi kita, sehingga jiwa raga kita merasakan kenyamanan, merasakan kesejukan yang abadi. Oleh karena Yesus adalah sumber air kehidupan. Terpujilah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, sumber air kehidupan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Engkau Bapa yang sungguh Maha Pemurah, yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Sungguh Engkau ya Tuhan sumber air kehidupan, yang selalu memberikan kesejukan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, sumber air kehidupan yang menyejukkan jiwa kami. Biarlah kiranya air kehidupan itu senantiasa memancar dalam diri kami sampai ke dalam kekekalan. Dan kami akan selalu memuji memuliakan nama Tuhan dalam rasa sukacita yang sungguh, oleh karena Tuhan adalah sumber air kehidupan bagi kami. Amin.